Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, maka pada kesempatan kultum sekarang ini kita akan menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang kesunahan-kesunahan apa saja yang perlu dilakukan ketika kita berada di bulan suci Ramadan seperti ini, atau ketika kita sedang berada atau ketika kita sedang berpuasa. Jadi sunnah apa saja yang perlu dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Di antaranya adalah yang pertama, yang sunnah dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah mengakhirkan sahur. Takhir sahur. Ya, jadi takhirus sahur. Jadi mengakhirkan sahur adalah satu kesunahan. Maksudnya apa? Jadi menjelang menjelang masuknya daripada waktu imsak, kita melakukan sahur di situ. Mungkin ada sebagian orang melakukan sahur di tengah malam. Ya, barangkali selesai tarawih daripada misalkan istirahat mau langsung tidur, takut nanti bangunnya subuh, ya, langsung santap sahur. Boleh di situ silahkan, ya, boleh ya, sahur di situ silahkan. Akan tetapi alangkah baiknya ketika sahur kita lakukan itu di akhir menjelang waktu imsak. Nah, kalau kita anggap saja di Bogor ini misalkan imsak pada jam 4.30 misalkan, karena subuh misalkan jam 4.40. Nah, maka sahur kita yang kita lakukan dari jam 4 sampai jam setengah 5, jam 4.30 tersebut. Sahur kita lakukan di situ. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar supaya energi daripada makanan yang kita konsumsi di waktu sahur itu akan kita dapatkan di pagi hari sampai ke sore hari. Beda halnya kalau misalkan kita mengkonsumsi daripada sahur di malam hari, di tengah malam jam 11, jam 12 misalkan. Nah, itu mungkin energi tersebut sudah berkurang ketika dipakai di siang hari atau sore hari. Nah, ini ya, jadi sunnah kan bagi kita untuk melakukan mengakhirkan sahur. Tapi lagi-lagi jangan sampai kebablasan, ya, mengakhirkan sahur pas sampai menjelang azan misalkan. Nah, itu barangkali kita sedang makan sahur, ya. Nah, kemudian azan berkumandang, azan subuh, ya. Bagaimana itu? Dimasukin atau dikeluarkan? Ya, jelas harus dikeluarkan, ya. Harus dikumur-kumur dan dibuang. Nah, itu. Ya, jangan sampai menjelang waktu azan baru kita mengambil santap sahur. Nah, intinya setengah jam sebelum waktu imsak kita melakukan santap sahur di situ. Adalah satu kesunahan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Di dalam sabdanya baginda Nabi SAW menyampaikan, bersantap sahurlah kalian karena dalam makan sahur tersebut ada keberkahan. Nah, ini. Kemudian kita juga sampaikan, mungkinnya perlu kita ingatkan bahwasanya sahur yang bagus itu bagaimana. Nah, jadi upayakan ketika kita santap sahur itu mungkin nasinya seberapa suap saja, tapi situ ada sayur mayurnya, ya, atau mungkin sayur bening, ya, agar supaya tidak seret. Nah, kemudian juga banyakin minum, ya, diperbanyak untuk air minumnya. Nah, ini santap sahurnya. Jangan sampai pas waktu sahur kita makan nasi goreng. Ya, nasi goreng itu akan berpengaruh terhadap terhadap tadi mungkin akan tenggorokan akan kering. Ya, tenggorokan kering di siang hari, maka mungkin serat tadi kan tenggorokan kering, bawaannya lapar lain sebagainya. Ya, upayakan kemudian juga dengan yang manis, ya, sahur tersebut juga dengan tambahan kurma mungkin, ya, tiga butir kurma kita makan dibarengi ketika disantap sahur. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah takjil al-fitr. Jadi mensegerakan berbuka puasa. Jadi apabila
waktu azan maghrib sudah masuk ya, dan benar-benar waktu azan maghrib tersebut sudah masuk dan benar-benar udah tepat pada waktunya, maka disegerakanlah waktu itu untuk berbuka. Ya, kita juga lagi-lagi mewanti-wanti jangan sampai ya ada yang melakukan azan belum waktunya. Ya, lebih baik lebih daripada waktu maghrib misalkan anggap aja jam 6.20 misalkan waktu maghrib, mendingan kita lebihin jam 6 lewat 22 daripada dikurangi daripada jam 6 lewat 18 misalnya. Jam 6 sore tadi kan, jam 6 lewat 18 karena itu dikurangi 2 menit. Mendingan kita lebihin 2 menit. Kenapa? Karena yang melakukan mengumandangkan azan itu akan bertanggung jawab dengan orang yang melakukan buka puasa pada waktu itu. Karena kita melakukan azan di waktu itu misalkan dan belum waktu masuk waktu azan belum masuk misalkan, kemudian orang-orang melakukan buka puasa karena mendengar azan kita, maka kita berdosa yang melakukan azan tersebut, bahkan bisa dikatakan menanggung mereka yang dosa mereka yang berbuka belum pada waktunya. Nah ini jadi takjilul fitr, jadi mensegerakan berbuka puasa, sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga adalah memperbanyak daripada bersedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bagaimana kita disampaikan bahwasannya kesunahan yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu akan mendapatkan pahala wajib. Kemudian wajib yang dilakukan atau juga amal-amal wajib yang dilakukan di bulan suci Ramadan akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala sampai 70 kali lipat sabdakan. Nah ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita juga memperbanyak baca Al-Qur'an. Ya, karena bulan suci Ramadan sunnah, bukan hanya sunnah ya, itu malam nuzulul Quran atau juga di bulan suci Ramadan adalah disebutkan bahwasannya di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Maka kita pun sebagai umat baginda Nabi SAW, bagaimana kita bisa memulai di bulan suci Ramadan dengan sering-sering membaca Al-Quran, kemudian ketika keluar dari bulan suci Ramadan pun akan menjadi satu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik untuk kita. Barangkali mungkin ke depannya kita akan jadwalkan setiap minggu 1 kali hatam, 1 minggu 1 kali hatam, minimal 1 bulan 1 kali hatam. Ya, jangan sampai yang 1 tahun 1 kali hatam. Bahkan mungkin barangkali ada di antara kita ada yang Al-Qurannya selama ini masih tersimpan di rak, dengan rapi, kemudian mungkin udah berdebu karena sudah tidak pernah disentuh, sudah tidak tersentuh selama beberapa tahun ini. Maka bagaimana bulan suci Ramadan ini adalah momen bagaimana kita bisa memperbanyak baca ayat suci Al-Quranul Karim. Ini jadi hal-hal yang disunahkan ketika kita melakukan puasa adalah yang pertama adalah mengakhirkan sahur, yang kedua adalah mensegerakan berbuka puasa, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga adalah bagaimana kita juga membiasakan diri untuk gemar bersedekah. Ya, barang siapa disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala utuh daripada orang yang melakukan buka yang dari makanan yang diberikan. Jadi bagaimana mungkin kalau kita berpuasa dengan kawan kita di sebelah, bagaimana kita kasihkan kurma yang punya kita itu kepada dia, ya, kita sedekahkan. Barangkali situ ya Pak, ada nilai pahala sebagai orang yang memberi seseorang untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semuanya panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah berkahi kita semuanya di bulan suci Ramadan ini, dan Allah pertemukan kita semuanya ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.